Assalamualaikum squad, gimana kabarnya? Aku tebak kalian pasti dalam keadaan baik. Benar bukan? Aku harap kalian selalu sehat dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, mari kita ke pembahasan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang pengertian suhu, jenis-jenis termometer, dan cara konversi suhu dari berbagai skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Yuk simak pembahasannya. Beberapa hari belakangan ini, cuaca memang sedang tidak karuan. Seringkali di siang hari suhunya bisa sangat panas. Begitu juga di malam hari, suhu udaranya bisa menjadi sangat dingin. Kita sering mendengar kata suhu, apalagi di waktu seperti ini. Tapi, apakah kalian tahu tentang pengertian suhu dalam ilmu fisika? Pengertian suhu dalam ilmu fisika adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kamu pasti juga sering kan mendengar kata suhu saat demam misalnya. Kita biasa menilai suhu tubuh seseorang. Bagi orang yang kepanasan, seringkali menurunkan suhu ruangan dengan remote AC. Bagi yang hobi memasak, akan memanfaatkan suhu untuk memanggang roti. Bahkan bagi pecinta kopi, suhu sangat berpengaruh terhadap rasa yang dihasilkan kopi tersebut. Lalu, bagaimana cara kita mengukur suhu? Selain dengan memegang kening teman yang demam, kita butuh alat ukur yang tepat dan presisi, maka dibuatlah termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin thermo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Dengan menggunakan termometer, suhu yang diukur akan terbaca dengan jelas. Setiap orang pun akan punya patokan yang sama. Tidak ada lagi di antara kita yang bilang ruangannya panas banget kayak neraka atau ini kuah bakso apa pemandian air panas. Dan akan menggantinya dengan gila, siang ini suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Atau ngeliat dia jalan sama cowok lain, kayaknya hati aku jadi 34 derajat Celcius deh. Tentu, karena punya fungsi dan kategori yang berbeda-beda, kita membuat banyak jenis termometer. Berdasarkan sifat termometrik benda. 1. Termometer zat cair. Salah satu termometer yang paling umum. Prinsip penggunaannya dengan memanfaatkan cairan di dalamnya. Nantinya cairan di termometer akan naik dan berhenti di suhu yang dimaksud. 2. Termometer bimetal. Termometer bimetal biasanya digunakan pada makanan, misalnya ayam panggang. Nantinya si termometer ini akan ditusukkan ke daging ayamnya. Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan perbedaan pemuaian dua jenis logam. 3. Termometer gas. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur benda atau ruangan. Dapat mencakup suhu antara minus 250 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan pemuaian gas. Berdasarkan hasil tampilan. 1. Termometer analog. Tampilannya masih melihat angka atau jarum penunjuk secara manual. 2. Termometer digital. Tampilannya terlihat secara langsung dengan digital. Berdasarkan manfaatnya. 1. Termometer badan. Berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. 2. Termometer dinding. Berfungsi untuk mengukur suhu ruangan. 3. Termometer maksimum minimum atau Sigbelani. Berfungsi untuk mengetahui suhu maksimum dan minimum di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang sudah tahu kan kalau jenis termometer itu ada banyak. Satu hal yang menarik dari suhu adalah pada penggunaan skala atau satuannya. Ada 4 skala yang digunakan untuk mengukur suhu, antara lain 1 Celcius, 2 Fahrenheit, 3 Kelvin, 4 Reaumur. Dari keempat skala perhitungan suhu itu, mana yang paling kamu sering dengar? Pasti Celcius deh. Ya, ketika kita mengukur suhu badan, menarik turunkan suhu ruangan, pasti skala yang terlihat adalah Celcius. Hal ini dikarenakan skala Celcius lebih mudah dibaca, apalagi karena diawali dengan angka 0. Berbeda dengan Kelvin yang titik bawahnya 273. Tetapi di dalam fisika, perhitungan suhu seringkali menggunakan satuan Kelvin. Kenapa tuh? Hal ini dikarenakan ketika satuan lain, Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur, menggunakan titik beku lebur dan didih air sebagai batas bawah dan atasnya. Di sisi lain,
Skala Kelvin dibuat berdasarkan gerakan molekuler air, bukan dari titik beku dan titiknya saja. Apa itu gerakan molekuler? Maksudnya begini, pada suhu 0 derajat Kelvin setara dengan min 273 derajat Celcius adalah titik di mana seluruh molekul air berhenti bergerak atau diam. Jadi bukan hanya dilihat dari titik bekunya saja, sehingga apabila dilakukan untuk perhitungan yang lebih umum, seperti misalnya tekanan gas ideal Spiderman di suhu yang sangat rendah, akan menghasilkan angka negatif. Makanya Kelvin digunakan sebagai satuan internasional untuk suhu. Oke. Lalu, bagaimana cara kita mengonversi suhu dari satu skala ke skala yang lain? Misalnya, 80 derajat Celcius sama dengan berapa reaumur? Untuk itu, kita perlu mengetahui perbandingan skala masing-masingnya. Pertama, kita cari selisih antara titik bawah dan atas setiap skala. Celcius banding Fahrenheit banding reaumur banding Kelvin. 100 kurang 0 banding 212 kurang 32 banding 80 kurang 0 banding 373 kurang 273, hasilnya 100 banding 180 banding 80 banding 100. Setelah kita sederhanakan, maka akan menjadi 5 banding 9 banding 4 banding 5. Nah, perbandingan inilah yang akan kita gunakan untuk mengonversi suhu-suhu tadi. Misalnya, kita akan mengubah suhu 80 derajat Celcius menjadi skala Fahrenheit, reaumur, dan Kelvin. Celcius ke Fahrenheit sama dengan 9/5 kali 80 sama dengan 144. Karena Fahrenheit dimulai dari 32, maka hasilnya adalah 144 tambah 32 sama dengan 178 derajat Fahrenheit. Celcius ke reaumur sama dengan 4/5 kali 80 sama dengan 64 derajat reaumur. Karena reaumur dan Celcius sama-sama dimulai dari 0 derajat, maka hasilnya adalah 64 tambah 0 sama dengan 64 derajat reaumur. Celcius ke Kelvin sama dengan 5/5 kali 80 sama dengan 80. Karena K berawal dari 273, maka hasilnya 273 tambah 80 sama dengan 353 Kelvin. Gimana? Sudah paham kan? Sekarang coba kita balik, kita akan mencoba mengubah 300 Kelvin ke dalam skala lainnya. Kelvin ke Celcius sama dengan 5/5 kali 300 kurang 273 sama dengan 27 derajat Celcius. Dikurang 273 terlebih dahulu agar titik bawahnya sama dengan Celcius, yaitu 0. Kelvin ke Fahrenheit sama dengan 9/5 kali 300 kurang 273 sama dengan 9/5 kali 27 sama dengan 48,6. Karena titik bawah Fahrenheit 32, maka hasilnya 48,6 tambah 32 sama dengan 80,6 derajat Fahrenheit. Kelvin ke reaumur sama dengan 4/5 kali 300 kurang 273 sama dengan 4/5 kali 27 sama dengan 21,6 derajat reaumur. Dikurang 273 terlebih dahulu agar titik bawahnya sama dengan reaumur, yaitu 0. Ingat, selain harus memperhatikan skala perbandingannya, jangan lupa perhatikan juga titik bawah dan atas masing-masing skalanya ya. Sekarang, coba kita kerjakan contoh soal berikut ini. Simak baik-baik ya. Titik uap oksigen adalah 122 Fahrenheit. Titik uap oksigen jika dinyatakan dalam Celcius adalah
Langsung saja ke pembahasannya. Berdasarkan perbandingan masing-masing skala, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin adalah 100 banding 180 banding 80 banding 100. Di sini Celsius kita lambangkan sebagai C dan Fahrenheit kita lambangkan sebagai F. C per F dikurang 32 sama dengan 100 per 80. 32 karena titik bawah Fahrenheit. 100 dan 180 didapat dari perbandingan masing-masing skala. C per 122 dikurang 32 sama dengan 100 per 180. C per 90 sama dengan 100 per 180. C sama dengan 100 dikali 90 per 180. Hasilnya 50. Jadi jawaban yang benar adalah C, 50 derajat Celcius. Yang kedua, suhu suatu benda adalah 60 derajat Celcius. Suhu benda jika diukur dengan termometer Reaumur adalah, langsung saja ke pembahasan. Di sini Celcius kita lambangkan sebagai C dan Reaumur kita lambangkan sebagai R. C per R sama dengan 100 per 80. 60 per R sama dengan 100 per 80. R sama dengan 60 dikali 80 per 100. Hasilnya 48. Jadi jawaban yang benar adalah D, 48 Reaumur. Wah, sepertinya kalian sudah menyimak dengan baik. Kalian harus saya acuin jempol. Gimana squad? Sekarang sudah lebih paham kan mengenai suhu dan termometer ini? Mulai dari jenis-jenis termometer dan cara konversi suhu dari satu skala ke skala lainnya. Kayaknya sampai di sini dulu deh. Lain kali kami akan membahas bab-bab selanjutnya di lain waktu. Tenang, kita akan ketemu di video selanjutnya. Jadi gak sabar ketemu kalian lagi. Terima kasih semua. Bye-bye. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.